Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teks rekon untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tingkat lanjut. Perkenalkan, nama saya Firdi Septanania. Saya Rai. Saya Fitriani. Selamat menyaksikan. Pengertian teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan ditujukan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Fungsi sosial teks rekon. Penulisan teks rekon memiliki tujuan, salah satunya adalah agar pembaca tidak mengalami kejadian serupa dan dapat memetik pembelajaran dari teks yang disampaikan. Pada teks rekon sejarah ditunjukkan supaya generasi muda dapat melihat sejarah masa lampau yang dialami oleh bangsa tersebut. Jika kita sudah menelaah terkait tujuan dari teks rekon, maka kita juga dapat mengetahui fungsi sosial dari teks ini. Fungsi sosial teks rekon menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami, menceritakan sesuatu secara runtut, mengandung nilai moral untuk pembacanya. Struktur teks merupakan sebuah penggambaran terkait bagaimana sebuah teks disusun. Struktur dari teks rekon adalah: 1. Judul adalah kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks. 2. Orientasi, bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks, biasanya memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. 3. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Bagian ini merupakan inti dari teks. 4. Reorientasi, pembahasan ulang peristiwa, biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional, yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Ciri kebahasaan dalam teks rekon. Salah satu cara untuk membedakan teks rekon dengan teks naratif lainnya adalah dengan melihat ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks ini. Ciri kebahasaan dalam teks rekon adalah: 1. Menggunakan kata penjelas waktu untuk melakukan penceritaan waktu lampau. 2. Menggunakan kata-kata yang ditunjukkan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam cerita. 3. Menggunakan kata yang menunjukkan siapa, partisipan, aku, kami, mereka, dia, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata yang menunjukkan kata tempat dan waktu. 4. Menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kata sifat. Sumpah Pemuda lahir di Kongres Pemuda II yang berlangsung pada 28 Oktober 1928. Dari sejarah ini, lahir beberapa poin penting terkait persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebenarnya, Sumpah Pemuda 1928 diawali oleh dua pertemuan pemuda-pemuda Indonesia. Pertama, ada Kongres Pemuda I yang diadakan pada 1926. Kemudian diskusi berlanjut pada Kongres Pemuda II. Pertemuan kedua ini diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Setelah mengadakan pertemuan, Ketua Kongres Pemuda II, Sugandi Djodjopuspito, menandatangani tulisan yang berisi poin-poin persatuan. Tulisan tersebut dibuat oleh Muhammad Yamin. Setelah itu, diikuti anggota Kongres lain. Kini, Sumpah Pemuda diabadikan di Museum Sumpah Pemuda. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Sumpah Pemuda tidak muncul begitu saja. Semua poin di dalamnya bermula dari pertemuan pertama tahun 1926, kemudian disempurnakan lagi pada 1928 lewat Kongres Pemuda II. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.